Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Udah lama saya tidak datang ke sini ya. Dan puji Tuhan, dan tadi juga Pak Rusdi sudah memperkenalkan saya bagi saudara yang belum kenal saya gitu ya. Oleh kemurahan Tuhan ya, saya dulu pernah melayani di sini saudara. Dan puji Tuhan ya. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan ya, di mana saya memberi judulnya yaitu All Things Work Together for Good. All things work together for good ya. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan saudara ya. Judulnya itu ya, All things work together for good. Mengapa? Bukan suatu kebetulan kalau saya pikir ya, bahwa saya mengkhotbahkan ini saudara ya. Karena baru saja kita menyanyikan lagu, walau 1.000 orang rebah, walau 10.000 orang rebah gitu ya, kita percaya bahwa Tuhan itu tetap beserta kita. Amen. Ya. Dan saya kira wah luar biasa itu ya, bukan suatu kebetulan ya, karena dan bagi orang yang percaya dan benar-benar menasukkan itu kata-kata itu dalam hatinya, maka orang itu akan berkata all things work together for good. Orang itu akan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, baik itu suka maupun duka, ataupun juga hal-hal yang di luar dugaan atau harapan kita, itu dia percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Karena dia tahu Tuhan beserta dia. Ya. Jadi saya rasa cukup klop saya punya judul pada hari ini saudara. Saudara, kita baru saja menjalani tahun 2011 ya. Sudah ada 2 bulan kita jalani, dan masih ada kira-kira 10 bulan lagi akan kita lalui saudara. Dan mungkin saudara banyak mendengar ya, orang-orang atau hamba Tuhan yang berkata bernubuat bahwa tahun 2011 adalah merupakan tahun berkat. Atau mungkin juga kalau saudara dengar ada orang yang seperti hamba Tuhan yang lebih ekstrim sedikit ya, saya pernah mendengarnya. Dia mengatakan bahwa tahun 2011 adalah tahun akhir hujan berkat Tuhan. Itu lebih ekstrim. Tentunya kita akan berusaha sedapat mungkin untuk supaya dapat berkat itu, bukan? Ya, nah begitu. Tetapi saudara, perlu kita ketahui juga, walaupun kita mengharapkan berkat, tapi seringkali, walaupun kita sebagai orang Kristen, walaupun kita sebagai orang percaya, walaupun kita sebagai orang yang melayani Tuhan, seringkali hal-hal yang tidak kita harapkan dalam hidup kita, itu datang dalam hidup kita, dan tidak bisa kita elakkan. Contoh soal penyakit tak terelakkan. Mungkin walaupun saudara sudah berdoa sama Tuhan, tapi kemudian dokter bilang, ya lu siap-siap aja bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, alias sudah divonis. Atau mungkin saudara punya penyakit tak tersembuhkan. Ya, itu adalah hal yang tak terelakkan. Atau mungkin juga usaha saudara kemudian menjadi menurun akhirnya bankrupt, bangkrut. Atau saudara kehilangan pekerjaan. Ya. Kita tidak mengharapkan itu. Atau mungkin juga seperti Pak Rusdi baru ngomong ya, besi menajamkan besi ya. Ada suatu gesekan-gesekan di dalam keluarga kita, gesekan-gesekan di dalam pelayanan kita, ataupun dengan orang teman-teman kita ya. Atau teman kita membuat mengecewakan kita. Itu adalah gesekan-gesekan yang mungkin tidak bisa kita elakkan sama sekali. Dan itu mesti terjadi. Ya. Nah, pertanyaan saya, sudah siapkah saudara untuk menghadapi semua itu? Kalau saudara belum siap, maka saudara tidak bisa menyanyikan lagu walau 1.000 orang rebah di samping saudara. Itu jelas. Saudara bisa nyanyikan, tapi dalam prakteknya saudara nggak bisa. Dan percuma, buat apa kalau gitu ya nyanyikan? Capain aja mulut begitu kan? Nah, jadi saya di sini akan mengajak kita semua untuk belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkata bahwa all things work together for good. Even itu hal yang saya tidak harapkan. Ya. Mungkin itu hal yang mengecewakan. Tapi saya percaya semua itu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Kita akan belajar. Nah, saya akan mengambil dari Roma 8 ayat 28, itu ayat yang sangat menjadi ayat kesukaan saya, di mana ayat yang selalu saya keluarkan dalam doa pagi saya, di samping Yeremia 29 ayat 11. Yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia.
Yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu selalu saya ucapkan dalam setiap doa pagi saya, jadi saya juga hafal, saudara ya. Nah, mengapa saya lakukan itu? Karena ayat ini mengajarkan kepada saya, pada waktu saya di dalam lembah kekelaman, ya, pada waktu saya sudah mulai tawar hati, pada waktu saya sudah pikir, udahlah, Tuhan ingatkan ayat ini. Dan ini membangun saya, menumbuhkan saya, menguatkan saya, saudara. Karena kita tahu bahwa kalau bahasa Indonesianya sedikit kurang enak bagi saya loh ya. Kenapa? Karena dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah, kata Allahnya, ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya dari New King James Bible lain. Kalau ini seakan-akan Allah itu aktif, Allah turut bekerja, Allah itu aktif, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, gitu loh ya. Tetapi kalau New King James Bible-nya dia berkata begini, saya bacakan aja ya. Saya lupa kasih ke ajar ya, saya bukain aja ya. Ada, tunggu, ini New King James Bible bukan? Oh ini bukan, ini Filipi dong. Bukan, ini tetap dalam Roma 8 ayat 28 bahasa Inggrisnya. Ya, jadi saya nggak kasih tadi. Roma 8 ayat 28, saya bacakan aja ya. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ya. Perhatikan baik-baik. Dikatakan, and we know all things work together for good for those who love God. Nggak ada kata Allahnya. Dia cuma bilang bahwa kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seakan-akan apa? Seakan-akan ini bukan karena Tuhan. Kalau ini kan Tuhan yang aktif, Allah ya. Nah, kalau ini justru kita. Ya. We know that all things work together for good. Ya, nah, kita yang aktif. Jadi saya lebih senang, saudara. Supaya kita jangan terlalu mengharap mengenai berkat dari Tuhan aja, saudara ya. Tahu dong tugas lu. Gitu kira-kira ya, saudara ya. Nah, begitu ya kan. Kadang-kadang kita berharap nyalain Tuhan melulu, saudara. Nah, saudara, dengan kata lain, Paulus mau mengatakan, ya ini dia ya. Dengan kata lain, saudara, Paulus mau mengatakan bahwa melalui ayat ini, Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Bagi kita ya. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan atau karena Tuhan mengasihi kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Ada amin? Nggak salah sih, tapi Paulus nggak bilang begitu loh. Ya. Paulus berkata bahwa benar nggak salah itu amin, karena Tuhan mengasihi kita. Tapi Paulus berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kata lain bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam setiap peristiwa dalam hidup kita, karena we love God. Karena we love God. Dengan kata lain, pada waktu kita mengasihi Tuhan, pada waktu kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa apapun, motivasi apapun, ya, kita harus memiliki suatu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu sangat buruk sekalipun, mengecewakan saudara sekalipun, rasanya tidak ada harapan, hopeless sekalipun, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan merubahkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Itu. Ya, jadi itu yang kita harus pegang, saudara. Nah, saudara, dan Tuhan, Paulus mencatat ini ya, dan Tuhan yang bekerja di dalam hidup Paulus itu bukan sekedar cuma iseng-iseng, saudaraku ya. Tapi Tuhan mempunyai satu tujuan. Makanya Dia mendatangkan segala sesuatu itu menurut kebaikan bagi Paulus. Yaitu untuk apa? Untuk supaya Paulus semakin hari semakin serupa Yesus. Semakin hari semakin serupa Yesus. Saudara, seringkali kita lupakan hal ini. Waktu saya berada di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, Tuhan ingatkan ini. Yesus datang ke dunia bukan untuk kesenangannya. Yesus datang ke dunia dikecewakan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya meninggalkan Dia. Yudas menjual Dia. Yesus mau katakan, Dia datang ke dunia bukan untuk kesenangannya. Dan kalau kita tahu itu, waktu kita memuji Dia, kita harus tahu bahwa
sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang orang dunia katakan kesialan, kalau ngerti ya, yang tidak kita harapkan, itu justru untuk menjadikan kita semakin hari semakin serupa Yesus. Jadi ya, bersyukurlah, bergembiralah kalau saudara pada hari ini mendapatkan hal-hal yang saudara anggap tidak terelakkan lagi, atau orang dunia bilang kesialan. Tapi kalau karena Tuhan, karena itu akan menumbuhkan saudara. Seperti tadi dikatakan bahwa pertumbuhan itu akan gesekan-gesekan itu memberikan pertumbuhan pada saudara. Ya, jadi bersyukurlah untuk hal itu saudara. Nah, pada hari ini juga kita mau belajar dari Paulus, ya, bagaimana dia bisa begitu itu. Saudara, saya pernah berkata sama saudara mengenai ilustrasi yang saya ambil dari kejadian benar-benar itu Polikarpus. Pernah ya? Masih ingat ya? Udah lupa. Kalau nggak tahu sih enggak. Saya sendiri tahu, saya pernah bahkan disampaikan di sini. Ya, begini. Polikarpus adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia pada abad-abad permulaan daripada gereja ya. Dia ditangkap dan kemudian dia dihukum mati, dibakar. Nah, pada waktu dia dibawa untuk siap dibakar, kemudian Algojonya masih kasih kesempatan. Kalau kamu menolak Yesus, maka selamat, lepas. Sekali aja, macam-macam banyak bilang, gua nggak percaya Yesus, lepas. Karena udah tua, udah tua sekali, udah 80 lebih. Kasihan Algojonya. Karena orang 80 lebih itu dibakar begitu aja ya nggak, wah itu mah. Lepas. Tapi dia berkata, luar biasa, perkataannya sangat terkenal dan yang sangat menggugah hati saya. Selama 85 tahun aku melayani dia, maksud melayani Yesus, tidak pernah sekalipun dia berbuat kesalahan kepadaku. Masakan aku harus mengkhianati dia? Dahsyat ini, dahsyat. Ya. Saya percaya kalau dia sampai di penjara dan itu pasti udah pernah dipukulin. Pertanyaan masalah susah. Ya, tapi dia berkata bahwa selama 85 tahun dia melayani Yesus, tidak pernah Yesus buat kesalahan. Masakan aku harus mengkhianati dia? Dia anggap dipukulin, ditonjokin, diapain itu bukanlah suatu kesalahan bagi Yesus. Dia tahu Yesus mempunyai maksud baik untuk dia. Dahsyat ini manusia saudara. Dan dia dibakar. Dan waktu dibakar dia nggak mau mati saudara, ditusuknya tombak baru mati. Sebuah kegagalan, saya rasa sebuah kemenangan. Seorang lagi bernama John Hooper. John Hooper adalah seorang yang waktu itu dia hidup di Inggris ya, zaman Mary I. Nah, Mary I itu dikenal dengan sebutan Bloody Mary yang haus darah. Ya. Nah, dia dipenjarakan, ditangkap, kemudian dihukum mati, juga dibakar. Nah, dan itu ditentukan untuk dibakarnya di kota Gloucester. Dan pada tanggal 7 Februari tahun 1555, dia dibawa untuk dibakar di sebuah lapangan besar. Kira-kira ada 7.000 orang nonton, termasuk pengikut-pengikutnya, orang teman-temannya. Karena sengaja sudah datang untuk sebagai pelajaran. John Hooper keluar, kelihatan teman-temannya ada, dia ketawa. Hey, hello, apa kabar? How are you? Good. Kayak nggak ada apa-apa, santai aja. Naik ke atas mimbar bukan untuk khotbah, tapi dia buka baju dia. Dan kemudian dipasangin di ketiaknya dan di kakinya yaitu mesiu. Tahu ya mesiu ya, bahan untuk peluru ya, untuk siap peluru cepat membakar. Nah, dipasangin itu. Waktu dipasangin kemudian dia berkata, orang-orang semua teman-temannya pada ngeri udah. Dibakar hidup-hidup. Dia bilang, mari kita berdoa Bapa kami. Terus ya, Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan terus sampai amin. Lalu dia diikat dengan tali yang dari logam metal ya, supaya ke tiang supaya dia bisa bergerak. Dan mulai disulut api ya. Tapi karena waktu itu kayunya kayu yang kurang kering, agak masih hijau, lama kebakarnya, dan ini bikin siksaan bagi dia ya. Lama, tapi lama-lama waktu dikipas-kipas oleh Algojo aja nyala juga, besar juga. Mulai asap keluar dari kakinya dan mulai rambutnya terbakar, dan karena hawa panas mukanya mulai membengkak ya. Hitam membengkak, tapi orang masih melihat dengan tegas
bahwa mulutnya masih komat kamit berdoa. Tapi kemudian bibirnya itu terbakar, ya. Dan John Hooper menepuk-nepuk dadanya dengan tangannya yang satu. Sampai tangan itu terlepas. Terlepas, dia ganti pakai tangan yang lain, dia tepuk-tepuk dadanya. Selama 45 menit, John Hooper berada di api. Apakah dia gagal? No. Sebuah kemenangan. Bagi orang yang percaya. Saudara, seringkali kita mendengar kisah-kisah yang kayaknya mengerikan. Tetapi itu bukan menghibur kita mungkin. Tapi itu membangkitkan, membangunkan iman kita. Mengapa? Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Polikarpus, apa yang menyebabkan John Hooper berani untuk menghadapi api, saudara, dengan tenang, dengan tidak gentar? Walaupun Polikarpus punya kesempatan untuk bebas, tapi dia tetap mau hadapi. Ini pertanyaan saya. Saudara, jawabannya adalah bahwa suatu ketika seorang mau hampir meninggal, didatangi oleh seorang pengkhotbah dan ditanya, keyakinan saudara apa? Maksudnya seperti doain, keyakinan apa dong, ya enggak? Keyakinan saudara apa? Orang yang hampir meninggal ini bilang, keyakinan saya Paulus. Terus si penginjil bilang, mungkin saudara salah mengerti, maksud saya keyakinan saudara denominasi dari mana gitu. Terus dia bilang, saya mengerti apa yang saudara maksud, tapi keyakinan saya adalah Paulus, keyakinan Paulus. Si penginjil kata, kalau Pantekosta, Protestan, Betel dan sebagainya, ya kan, saya tahu. Tapi kalau keyakinan Paulus, saya belum pernah dengar tuh, ya sorry ya. Orang itu ketawa. Terus dia mengeluarkan ayat dari 2 Timotius 12, itu 1 ayat 12. Yang berkata begini, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku tahu, aku yakin bahwa dia berkuasa untuk memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku sampai pada hari Tuhan. Itu kata-kata Paulus, saudara, yang menyebabkan Paulus bertahan dari setiap siksaan. Bahkan waktu di penjara dia berkata dia mengucap syukur dan menulis banyak sekali kitab dari penjara. Apa sih itu? Karena Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa untuk memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku sampai pada hari Tuhan. Keyakinan. Saudara, keyakinan adalah sumber utama yang merupakan kekuatan yang mendorong hidup. Ya. Keyakinan itu sumber utama yang merupakan kekuatan yang mendorong hidup. Orang hidup dari keyakinannya. Orang hidup dari keyakinannya. Saudara mungkin tidak berasa, ya. Saudara bisa perhatikan, kalau orang itu ya hidupnya selalu ragu-ragu, mengeluh, mikirin selalu penyakitnya, mikirin selalu masalahnya, ya, terus jatuh di dalam masalahnya, nggak bisa bangun-bangun lagi, karena dia tidak punya keyakinan yang kuat tentang Tuhannya. Tapi orang yang punya keyakinan yang kuat tentang Tuhannya, bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi dia, yang selalu akan memelihara dia nggak punya keyakinan iman hebat seperti Paulus. Jadi orang hidup karena keyakinannya. Ya. Nah, saudara, kita akan belajar dari pengalaman Paulus ini. Yang pertama, kita akan belajar kita akan belajar dari masalah dia dapat berkat. Itu gampang, kita tahu untuk membatangkan kebaikan semua berkat, ya. Kecuali berkat setan, saudara. Saudara bisa membedakan berkat setan. Kita saudara tahu ya, saya masuk lari ke sana, ya. Nah, kita yang mungkin saya akan ceritakan, ya. Nah, saudara, saya akan belajar bersama-sama dengan saudara mengenai kejadian-kejadian yang tidak pernah diharapkan Paulus dan dianggap sebuah kesialan oleh dunia. Yang pertama apa? Yang pertama mengenai penyakit. Penyakit yang tak terelakkan. Itu kita harus hadapi. Kita tidak mengharapkan itu penyakit, tapi dia akan datang kepada kita. Penyakit yang tak terelakkan. Mari kita buka 2 Korintus 12, 7-10. Kita bacakan, ya. Dan
Dan supaya aku jangan meninggalkan diri. Sebelumnya ini ya, saya kasih singkat aja ya. Paulus mengatakan bahwa dia dikaruniakan Tuhan, karunia nubuatan, dan juga pernyataan-pernyataan Tuhan. Ya. Kemudian katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Turun menaungi aku. Ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Berarti baik oleh karena Kristusnya ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. When I'm weak, I'm strong. When I'm weak, I'm strong. Suatu hal yang bertolak belakang untuk dunia. Renungkan ini baik-baik. Mengapa Paulus berkata begitu? Saudara, Paulus menulis untuk menyatakan bahwa walaupun sekalipun kita di dalam penyakit, sekalipun kita di dalam penderitaan, Tuhan tetap bekerja untuk menyelesaikan atau menyempurnakan tujuannya dalam hidup kita. Ya. Jadi saudara jangan kelabakan pada waktu ada masalah. Jangan kelabakan. Karena saudara tahu, pada waktu saudara mengasihi Tuhan, walaupun di dalam penderitaan, walaupun di dalam penyakit yang tak terelakkan, Tuhan tetap bekerja untuk menyelesaikan dan menyempurnakan masalahnya dalam hidup saudara, menyelesaikan tujuannya dalam hidup saudara dan saya. Gitu. Kalau saudara mengasihi Tuhan ya, kalau saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, ya itulah cerita. Ya. Ini kita bicara yang mengenai Tuhan. Sebab dikatakan tadi oleh Paulus, Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. When we love Him. Kalau kita nggak mengasihi Dia, ya jangan berharap dong. Jangan berharap yang saudara tidak lakukan dong, ya nggak? Begitu. Jadinya, saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakin itu, saudara. Paulus, saudara ya, menderita penyakit. Berabad-abad lamanya orang-orang ahli teologi memperdebatkan perkataan duri dalam daging tadi ya. Tapi pada dasarnya kita tidak pernah tahu apa itu duri dalam dagingnya. Mungkin kalau secara sedikit beralasan, mungkin penyakit, mungkin juga kuman, mungkin juga nggak tahu apa, mungkin kanker lah, pokoknya kira-kira begitulah penyakit lah. Ya. Nah, seperti kita juga kalau ada penyakit berdoa gitu lah ya. Tapi mari saya kasih tahu, Paulus mau menyatakan bahwa setan, baik dari dia kata tadi, setan bekerja atas seizin Tuhan dan di dalam lingkaran batas Tuhan. Ya. Dengan kata lain, Tuhan membiarkan setan, utusan setan itu, dan juga membiarkan dan juga memberi izin kepada utusan setan untuk menganiaya Paulus. Baik dengan hal fisik atau penyakit dan sebagainya. Jadi kalau setan itu dari izin sama Tuhan, lu tangkingnya gimana juga tetap aja. Tapi lu gak pakai. Kalau Tuhan udah mengizinkan masalah itu datang dalam hidup saudara, tangking gimana juga gak bisa. Ya. Dan begitu Paulus. Paulus itu bukan orang hebat ya. Orang lewat sebentar bayangan aja sembuh. Ya. Orang lewat bayangannya aja sembuh loh. Oh, sakit. Tapi dia gak bisa sembuh. Karena Tuhan izinkan, saudara. Dan seperti kita semua juga, pada waktu kita sakit, tentunya kita berdoa, ya, minta kesembuhan. Nah, Paulus pun berdoa, minta kesembuhan. Nah, biasanya orang tuh kalau berdoa itu, kalau mendapat kesulitan berdoa itu pengen pelepasan, saudara. Lepas daripada masalahnya, bebas daripada penyakitnya, itu kan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang saudara minta. Apapun yang saudara minta, doakan kepada Tuhan, itu Tuhan sanggup lakukan, bukan enggak. Sebab nothing impossible bagi Tuhan. Ya. Tetapi, ini yang harus kita ingat baik-baik. Tidak selamanya dia lakukan.
tidak selamanya dilakukan. Ini yang harus kita tahu. Dia sanggup, jadi mustahil bagi Tuhan, tapi tidak selamanya dilakukan. Dan ini terjadi pada Paulus. Ya, terjadi pada Paulus. Seringkali kita ngotot sama Tuhan, saudara. Dulu saya juga begitu. Kemudian saya ingat, gue sama Paulus sampai beda aja, nggak ada ini imannya, ya kan, dan segala macamnya. Tapi kalau saya wajar aja kalau saya pendengaran saya tidak dipulihkan oleh Tuhan, wajar aja lah. Jadi nggak perlu ngotot sama Tuhan lah. Nah, kita belajar kenapa kita juga nggak mau rugi dong sedikit ya. Udah gitu kita rugi, Tuhan tidak sembuhkan, udah gitu kita nggak tahu kenapa maksudnya Tuhan. Ini rugi double namanya kita. Kalau goblok banget orang bilang. Ya. Nah, kita harus belajar, saudaraku. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Saudara, walaupun saudara Tuhan tidak sembuhkan Paulus, dari situ kita bisa menemukan poin yang sangat penting dalam hidup Paulus, yaitu Paulus bukanlah tipe orang yang fokus, yang berfokus kepada penyakit, bukan. Paulus bukanlah orang yang berfokus kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup dia. Paulus adalah seorang yang Jesus fokus, yang berfokus kepada Yesus. Ya, itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena dalam ayat yang tadi dia katakan, dia berkata, ya, walaupun kesembuhan itu tidak datang dalam hidup dia, walaupun apa yang dia harapkan itu tidak terjadi dalam hidup dia, tetapi dia menemukan bahwa ada kuasa Tuhan di dalam kelemahannya. Makanya dia berkata, when I'm weak, I'm strong. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Karena dia menemukan ada kuasa yang bekerja melalui penyakit dia. Ada kuasa yang bekerja melalui diri dia, melalui kelemahan-kelemahan dia. Saudara, dulu saya juga berpikir begitu, saudara. Aduh, saya pikir kenapa Tuhan, saya udah doa segala macam, kok tetap aja. Saya tuh kalau doa mengenai telinga saya itu, karena saya pikir malu dong, gua hamba Tuhan, gua kalau mau Tuhan itu memberkati, itu Tuhan bisa menyembuhkan. Telinga saya tidak bisa mendengar, malu dong, ya kan? Ya apa kata manusia, begitu ya kan? Bukan kata Tuhan, kata manusia loh ya. Nah, tapi Tuhan ingatkan ya, Tuhan ingatkan. Dan luar biasa sekali sekarang. Sehingga saya ini jadi, minta ampun sama Tuhan gitu loh ya. Walaupun setiap hari tetap, saya tiap hari tetap mau makan nih, kalau saya tahu aja ya, saya mau makan, saya doang, terima kasih Tuhan untuk telinga saya. Saya doang, tiap hari, tiap hari, 3 kali sehari, kalau saya makan 3 kali ya. Gitu ya. Begitu. Saudara, kenapa? Saya mengucap syukur kenapa? Mengapa telinga saya tidak bisa mendengar, saya mengucap syukur. Telinga saya udah main sama sekali, saudara. Yang sini masih saya pakai dibantu, saudara ya. Nah, kenapa? Saya mengucap syukur. Karena Tuhan bukain. Saudara, mungkin saudara tidak sadar kalau kadang-kadang untuk kadang kalau orang datang, saya habis khotbah begini datang ke saya nyamperin, Panto, terima kasih. Khotbahnya memberkati saya sekali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Panto. Saya bilang, masa iya? Saya begitu tanpa sadar. Bukannya saya pura-pura, saudara. Saya berpikir, kok bisa saya ini yang goblok ini bisa melakukan itu? Kok bisa saya yang ini yang dulunya itu masa depan belakang saya itu kelam itu bisa memberkati orang lain? Ya. Tuhan bilang sama saya, ingat itu Tuhan? Iya Tuhan. Itu karena engkau mungkin tidak bisa mendengar apa yang orang dengar mengenai dunia. Engkau mungkin iri dengan orang bisa main iPhone. Engkau mungkin iri, ya, dengar, bisa bisik-bisik. Saya nggak bisa bisik-bisik, saudara. Ya. Nah, kalau boleh bisik-bisik sama saya makanya ngomong kencang-kencang. Ya, bagus. Jadi nggak ngomong yang rahasia sama saya. Itu kan berbahaya bagi hatiku. Ya kan? Nah, mungkin saya nggak bisa melakukan itu semua, tetapi engkau bisa mendengar apa yang aku mau sampaikan kepada umatku. Dan itu lebih dari segalanya. Oh haleluya. Ada amin saudara? Amin. Ya. Itu yang membuat saya melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan saya. Ya. Dan juga berapa pengalaman saya mengenai itu, Tuhan ingatkan lagi. Tahu nggak saudara? Saya terheran-heran kali. Saya ini bisa tahu kejadian di depan. Tuhan kasih tahu saya. Saudara tahu yang namanya Herman ya? Kau kenal ya Herman ya? Di mana Herman waktu itu ilegal, kemudian dia apply, kemudian
solicitornya pergi up, nggak bakal mungkin kasusnya nggak bakal bisa dapat, nggak bakal bisa. Dia ngomong 3 kali dia ke solicitor, 3 kalinya bertolak semua. Tuh solicitor sampai nggak mau duit tuh. Tidak. Dia ngomong sama saya melayani dia. Ya. Saya bilang begini aja, Herman, saya masih ingat. Herman, itu ngomong kan solicitor ya. Solicitor itu apa? Manusia bukan? Manusia. Selama manusia masih ngomong, jangan dipercaya. Tapi kalau Tuhan yang udah ngomong sama kamu bahwa kamu ditolak, baru percaya. Baru tanya, apa maumu Tuhan? Tapi selama Tuhan masih belum bilang apa-apa, jangan ngomong apa-apa. Jangan percaya apa-apa. Saudara, itu jadi. Saya kemudian beberapa lama, saya bilang, doa aja lah, terus bertahan, terus, beriman, terus. Saya kuat-kuatkan terus. Jangan ngomong orang, jangan gimana. Lalu kemudian waktu seberapa lama kemudian saya ngomong ke dia, Herman, dalam jarak waktu 1 minggu ini, sebelum akhir daripada bulan ini, permanen residen kalian dapat. Saya bukan ahli nujum, saudaraku. Saya bukan ahli nujum. Waktu saya ngomong itu juga saya gemeter, saya udah doa sama Tuhan. Kalau salah, matilah Tuhan. Tapi terjadi. Dan sekarang dia udah dapat PR. Apa itu kehebatan saya? No. Tuhan ingetin saya. Itu kehebatanmu, Anton. Ampun Tuhan. Karena Engkau memberikan kepada saya telinga yang lain untuk mendengar suara. Saudara, yang lebih hebat lagi, saya bisa tahu orang kapan matinya, saudara. Ya udah bingung loh. Saya bisa tahu kapan itu orang mati. Wow, saya benar-benar amazed. Waduh, luar biasa sekali. Ini kejadian istrinya Samsan, istri Herman ya, Samsan. Saya melayani dia juga, saya juga Reni dan teman-teman kita juga melayani dia ya. Nah, dan dia, waduh, luar biasa. Dia udah divonis dokter, saya finish lah ya gitu ya, kanker. Nah, saya masih berusaha, saya masih bertahan. Tapi Tuhan bilang, Anton, waktunya sudah sampai. Datang pada dia, tanya apa pesan terakhir. Saya ingat saudara, besoknya dia meninggal. Hari itu dia buru-buru saudara, dari rumah saya langsung ke rumah sakit. Ya takutnya keburu ini. Saya nggak tahu kenapa saya begitu yakin saudara. Saya buru-buru ke sana. Ada Herman, ambil ke permisi lagi sama si Herman. Saya nyampe, saya takut keburu telat saudara. Biasanya kalau dia sering ini apa nggak sadarkan diri. Kalau dia udah sadar diri itu udah bisa ngomong dia. Saya datang, waktu datang masih pas saya datang masih sadar. Saya langsung sampai dia. Ya tapi dia udah gak sadar. Ya saya bilang, San, apa permohonan terakhir San? Saya bilang bla 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 dia ucapnya. Saya cuma bilang, oke. Maukah San berdoa sama saya? Siapa tahu Tuhan akan memberikannya ke San. Ya, dia mau ya, dia ikutin omongan saya. Berdoa, udah. Besoknya dia meninggal. Tuhan berkata, kau tahu itu Anton? Saya benar-benar luar biasa saya. Tuhan izinkan melalui kelemahan saya. Itu bukan kekuatan saya, saudara. Itu yang Paulus katakan. Pegang ini baik-baik. Apa yang jadi kelemahan saudara? Jangan stay di kelemahan itu. Apa di balik kelemahan itu? Saudara harus lihat. Ya, untuk itu saudara bisa menemukannya kalau saudara mengasihi Tuhan. Ya, jadi itu yang saudara. Yang pertama, jadilah orang yang Yesus fokus, bukan penyakit fokus, bukan juga peristiwa-peristiwa fokus, ya, tapi Yesus fokus. Maka saudara akan melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di balik kelemahan saudara. Itu. Yang kedua, kita akan belajar dari peristiwa-peristiwa yang tidak adil kata dunia yang terjadi dalam hidup Paulus. Ya, coba Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Filipi 1 ya, bacakan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Wow,
Kita ulangi yuk sama-sama. Yaitu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Tahukah saudara di mana dia menulis surat ini? Dia menulis ini di penjara di Roma, saudara. Pada waktu dia mengalami siksaan, saudara. Pada waktu dia dijauhi dari teman-temannya. Bahkan teman-temannya meninggalkan dia. Ini dia kata. Bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Waduh, saya pikir gila ini Paulus nih. Terusan lagi ya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus menyatakan, walaupun dia jadi korban ketidakadilan, walaupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup dia adalah hasil atau tindakan dari ketidakadilan, tapi dia menemukan bahwa Tuhan tetap bekerja untuk menyelesaikan dan menyempurnakan tujuannya dalam hidup dia. Ya. Seringkali kita mengalami dalam hidup ini, saudara, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak adil. Di Indonesia banyak. Ya. Korban ketidakadilan itu banyak, saudara. Ya. Tapi ketahuilah, sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, Tuhan tetap bekerja dan tetap mengkontrol untuk menyelesaikan dan menyempurnakan tujuannya dalam hidup saudara dan saya. Izinkan saya bercerita sedikit mengenai Paulus. Saudara. Paulus adalah seorang misionaris, yaitu misionaris yang melakukan perjalanan-perjalanan seperti Bapak yang tadi sebut itu, Bapak John Lementeri, ya, yang saya ketemu sama dia dengan ini di Israel. Ya, dia sama. Nah, dia adalah seorang penginjil yang menginjil gitu ya. Dan kemudian dia berkhotbah, dan kemudian dia seorang church planting. Orang yang mendirikan gereja-gereja. Udah banyak orang yang mendirikan gereja. Tapi bukan untuk ini, saudara. Apa begitu begitu? Iya, bagus nih. Kapan gue bikin cabang lagi nih? Kapan gue bikin kerajaan baru gue lagi nih? Kapan nih yang supaya masa depan gue secure nih? Gimana? Bukan begitu, saudara. Dia begitu berdiri gereja. Kemudian dia pindah lagi ke kota lain. Dia berikan ini kepada orang lain, dia pindah lagi. Dia bangun lagi, dia pindah lagi, begitu. Ya. Penginjil yang itu. Itu misi dia, kok. Sama seperti Bapak yang tadi disebutkan oleh Ren itu. John Lementeri. Ya. Saya sangat terkesan. Saya waktu itu berdoa, saudara. Sebelum ke Israel, saya berdoa. Sebelum ke Indonesia, maksud saya. Saya berdoa, Tuhan. Saya punya uangmu, Tuhan. Mau diberikan kemana, Tuhan? Kasih tahu saya, Tuhan. Supaya saya dapat memberikan ke tempat yang benar, Tuhan. Dan Tuhan temukan saya dengan Bapak John Lementeri ini. Dan baru kemarin malam saya dapat telepon ya, SMS dari dia gitu ya, mengenai dana dan sebagainya ya. Saudara. Cuma seperti dia itu. John Lementeri gitu. Dia itu masuk desa, dia perintis ya. Masuk desa dan resikonya mati itu, saudara. Main-main itu dia. Banyak pengikut-pengikutnya yang mati karena terlalu nggak berhikmat menurut dia. Kita pakai hikmat dong, maksudnya gitu bilang. Nggak berhikmat, mati banyak, korbannya banyak. Jadi main-main gitu ya. Dan saya diundang ke sana. Tadi seperti Reni bilang, memang kita naik kapal terbang enak sih, sampai di Palu, enak, mau saya. Terus dari situ katanya karena nggak ada kapal terbang, naik bus berapa jam, masih oke lah. Udah begitu 26 km, berapa kilometer itu jalan kaki, minta ampun. Nah, ini yang berat. Nah, udah begitu lagi, saya dengar, walau kalau perbahan seperti mati-mati yang ngasih tuh ketelah apa segala macam, mampus dah pulang. Saya biasa makan capcay itu yang kalau goreng ini susah nih begini nih. Saya bilang, Pak, ya kalau Tuhan menghendaki saya datang ke sana, Pak. Tapi kalau Tuhan menghendaki jangan. Doain aja biar saya kuat loh, saudara, ya. Aku buat gigit nyamuk gitu. Doain. Saya pengen. Saya ingin bantu dia, saudara. Karena Tuhan tunjukkan ke saya kok. Saya doa, Tuhan kasih dia ya udah dong. Saya cari yang lain juga ada juga ya, sama dia saja, saudara ya. Nah, kemudian Paulus memberi semangat kepada orang-orang percaya. Ya. Tapi apa hasil yang dia dapat? Pemenjaraan. Dia dipenjarakan. Tapi sebagai orang warga negara Roma, dia telepon Kaisar. Gue kan warga negara Roma nih, gue dipenjarain, kan tidak adil, begini, gak ada alasan, gak ada apa-apa, gue dipenjarain.
Kaisar waktu itu namanya Nero langsung telepon balik. Ya dah, gue pindahin lu ke penjara di Roma aja dah. Tetap aja penjara juga sih, tapi penjara di Roma, saudara ya. Dipenjarakan lagi di Roma. Di penjara itu, dia menulis kitab Filipi dan juga kitab-kitab yang lain. Kalau 1 Timotius dan 2 Timotius ditulis sama dia setelah penjaraan yang kedua kali di Roma. Kemudian baru dia mati jadi kepalanya. Nah ini yang Filipi ini penjara yang pertama. Dipisahkan daripada pelayanannya. Dan Alkitab mencatat, hampir semua pengikut-pengikutnya meninggalkan dia. Dan dia jadi korban ketidakadilan, saudaraku. Saya renungkan itu, saya pikir, aduh. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Paulus. Dan saya percaya, roh tawar hati akan dengan punya alasan yang tepat untuk masuk dalam hidup dia. Ya, jelas. Apalagi tambah sakit yang tidak pernah bisa sembuh. Gampang sekali. Tapi apa yang terjadi? Ini makanya Tuhan kasih saya bukakan roman-roman itu luar biasa. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa dia berkata, justru aku di dalam penjara inilah aku akan dapat memajukan Injil. Justru di dalam kesengsaraanku ini, justru di dalam kekecewaanku inilah aku dapat memajukan Injil. Saudara, Paulus melihat dari penderitaannya, dari rintangannya itu, ada suatu kesempatan untuk memajukan Injil. Sehingga teman-temannya juga berkobar semangatnya. Dan kita tadi baca, memberitakan Injil dengan berani. Karena apa? Karena Paulus juga khotbah loh di penjara. Dengan siapa? Dengan yang nangkep dia. Saya renungin gimana ya caranya dia khotbah. Mungkin pada waktu itu, ayo aku minta ampun. Belum, gua tidak percaya Yesus lagi. Dia bagaimana mungkin Yesus mengasihi aku? Ketepok ditonjok ya. Terus dia bilang lagi, Yesus juga mengasihi engkau. Ketepuk ditonjok lagi. Terus dia bilang, dan aku pun mengasihi engkau. Saudara, saya rasa dia begitu, saudara. Hah? Luar biasa ini Paulus. Oleh sebab itu pelajaran yang kita dapat pada waktu, saudara, ya, dalam hidup kita mendapat rintangan, ya, hal-hal yang rasanya kita aduh ini peristiwa ini rasanya menjadi suatu mengecewakan kita. Jangan stay di ketidakadilan itu, jangan stay di kekecewaan itu, jangan stay di penderitaan itu. Tapi lihat, cari kesempatan untuk bisa menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di sebuah desa di namanya New England ya. Di situ ada sebuah gereja yang dibangun seluruhnya dari batu-batu yang dikumpulkan oleh 2 orang petani dari ladangnya. Biasanya petani-petani daerah situ kalau ketemu batu di ladangnya marah-marah, maki-maki itu batu. Soalnya kenapa? Batu-batu itu bisa bikin patah mata bajaknya. Tapi kalau 2 petani ini ketemu batu, dia kiram, saudara. Dia ambil, dia kumpulin, dia ambil. Kenapa? Karena mereka ingin mau bangun gereja melalui batu-batu itu. Dan sampai hari ini di New England itu berdiri gereja yang seluruhnya dibangun dari batu yang dikumpulkan oleh 2 petani itu. 2 petani itu telah menjadi berkat bagi orang lain dan saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Jadikan rintangan saudara untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara akan seperti Paulus akan berkata, all things work together for good. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ingat itu baik-baik. Perhatikan itu baik-baik. Jangan terpuruk pada itu. Dulu saya juga terpuruk dengan telinga saya. Tapi saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam itu. Dan keuntungan yang luar biasa juga saya dapat. Bukan gak dapat, bukan keuntungan yang rohani aja. Jasmani pun saya dapat. Jangan salah. Kenapa saya dapat? Begini. Saya itu kalau dengan suara-suara kadang-kadang nggak bisa tidur, saudara. Kalau rumah saya itu banyak ramai, kadang-kadang mobil kencang di sini kan sepi, sunyi sendiri di sini, sunyi ya. Oh di sana kan ramai, saudara, teman-teman saya itu banyak. Aduh, apalagi mobil truk tuh yang mau kakek mau tahu, aduh, ini ramai. Ya balik ke jalannya malam lagi, kalau siang sih nggak apa-apa, malam lagi orang mau tidur di jalan gitu loh ya. Nah, saya nggak bisa tidur gitu ya.
Nah kadang-kadang dia istri saya itu apa namanya mau tidur saya dengerin lagu sebelum dia tidur, saya tiduran dia ini masa tidur saya mau bilang jangan juga lagunya lagu rohani enak juga lagi atau masa gua salah lagi ya kan. Dan kemudian lagi yang kurang ajar lagi saya ikut-ikutan nyanyi dalam hati kan waktu gua mau tidur temen nyanyi juga karena lagunya enak gitu ya jadi ke bawah gitu ya aduh gitu. Dan kadang-kadang juga lagi istri saya itu apa namanya suka menyanyi pada waktu dia tidur gitu loh. Anda ngerti menyanyi pada waktu tidur gitu ya, kalau dia lagi kecapean gitu ya kan ya. Jadi menyanyi waktu tidur, cuman lagunya itu aja gitu, cara nadanya gitu ya. Bikin saya juga jadi pusing lagi masa bangun, masa tidur, ya kan. Tapi saya punya cara yang gampang, saudara. Apa? Saya copot aja nih hati, dan saya tidur pulas. Wow, asyik sekali saudara. Biar saudara berteriak di samping saya kadang-kadang saudara. Biar saudara rebah di tanah saya tepin. Ini saya dapat saudara. Makanya kalau ada radio rusak itu istri saya gitu, radio rusak saya tinggal cabutin aja. Dia tahu nanti kok. Saudara. Sekarang saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk kita bisa untuk menjadi orang yang berkata all things work together for good. Kita belajar dari 4 ini. Yang pertama kita belajar bahwa di dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah Tuhan bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Dengan kata lain, belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka saudara akan tahu bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup saudara, baik itu hal yang paling buruk dan paling kelam pun bagi saudara, itu akan Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yang kedua adalah bahwa pun sekalipun di dalam penyakit, di dalam penderitaan, di dalam juga korban ketidakadilan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi karena korban dan ketidakadilan, ingat baik-baik, jangan tenggelam di dalam ketidakadilan itu. Jangan tenggelam di dalam penderitaan saudara. Tapi cari, temukan kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, saudara, jadilah Jesus fokus. Jangan jadi penyakit fokus. Jangan berfokus pada penyakit saudara. Jangan berfokus pada masalah saudara. Jangan berfokus pada peristiwa-peristiwa saudara, tapi berfokus pada Yesus. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan saudara. Saudara, kenapa? Saya mengucap syukur kenapa? Mengapa telinga saya tidak bisa mendengar saya mengucap syukur? Telinga saya udah main sama sekali saudara. Yang sini masih saya pakai dibantu saudara ya. Nah, kenapa? Saya mengucap syukur. Karena Tuhan bukain. Saudara, mungkin saudara tidak sadar kalau kadang-kadang itu kayak kadang-kadang orang-orang datang apa namanya saya habis khotbah begini datang ke saya nyamperin, Pak Anton, terima kasih. Khotbahnya memberkati saya sekali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Anton. Saya bilang, masa iya? Saya begitu tanpa sadar. Bukannya saya pura-pura, saudara. Saya berpikir, kok bisa saya ini yang goblok ini bisa melakukan itu? Kok bisa saya yang ini yang dulunya itu masa depan belakang saya itu kelam itu bisa memberkati orang lain? Ya. Tuhan bilang sama saya, ingat itu Tuhan? Iya Tuhan. Itu karena engkau mungkin tidak bisa mendengar apa yang orang dengar mengenai dunia. Engkau mungkin iri dengan orang bisa main iPhone. Engkau mungkin iri, ya, dengar, bisa bisik-bisik. Saya nggak bisa bisik-bisik, saudara. Ya. Nah, kalau boleh bisik-bisik, saya makanya ngomong kencang-kencang. Ya, bagus. Jadi nggak ngomong yang rahasia sama saya. Itu kan berbahaya bagi hatiku. Ya kan? Nah, mungkin saya nggak bisa melakukan itu semua, tetapi engkau bisa mendengar apa yang aku mau sampaikan kepada umatku. Dan itu lebih dari segalanya. Oh haleluya. Ada amin saudara? Amin. Ya. Itu yang membuat saya menyatakan kuasa Tuhan di dalam kelemahan saya. Ya. Dan juga berapa pengalaman saya mengenai itu, Tuhan ingatkan lagi. Tahu nggak saudara? Saya terheran-heran dengan kali saya ini bisa tahu kejadian di depan. Tuhan kasih tahu saya. Saudara tahu yang namanya Herman ya? Buat yang kenal ya Herman ya? Di mana Herman waktu itu ilegal, kemudian dia nge-apply, kemudian solicitornya pada give up. Gak bakal mungkin kasusnya, gak bakal bisa dapat, gak bakal bisa. Dia ngomong 3 kali dia ke solicitor, 3 kalinya
bertolak semua. Tuh solicitor tapi nggak mau duit tuh. Tidak. Dia ngomong sama saya melayani dia. Saya bilang begini aja, Herman, saya masih ingat. Herman, itu ngomong kan solicitor ya. Solicitor itu apa? Manusia bukan? Manusia. Selama manusia masih ngomong, jangan dipercaya. Tapi kalau Tuhan yang udah ngomong sama kamu, bahwa kamu ditolak, baru percaya. Baru tanya, apa maumu Tuhan? Tapi selama Tuhan masih belum bilang apa-apa, jangan ngomong apa-apa. Jangan percaya apa-apa. Tidak akan terjadi. Saya kemudian beberapa lama, saya bilang, doa aja lah, terus bertahan, terus beriman, terus. Saya kuat terus. Jangan ngomong orang, jangan gimana. Lalu kemudian saya waktu beberapa lama kemudian saya ngomong sama dia, Herman, dalam jarak waktu 1 minggu ini, sebelum akhir daripada bulan ini, permanen residen kalian dapat. Saya bukan ahli nujum, saudaraku. Saya bukan ahli nujum. Waktu saya ngomong itu juga saya gemeter, saya udah doa sama Tuhan. Kalau salah, matilah Tuhan. Tapi terjadi. Dan sekarang dia udah dapat PR. Apa itu kehebatan saya? No. Tuhan ingetin saya. Itu kehebatanmu, Anton. Ampun Tuhan. Karena Engkau memberikan kepada saya telinga yang lain untuk mendengar suara. Saudara, yang lebih hebat lagi, saya bisa tahu orang kapan matinya, saudara. Ya, udah bingung loh. Saya bisa tahu kapan itu orang mati. Wow, saya benar-benar amazed. Waduh, luar biasa sekali. Ini kejadian istrinya Sansan. Istri Herman, ya Sansan. Saya melayani dia juga. Yaitu Reni dan teman-teman kita juga melayani dia, ya. Nah, dan dia, waduh, luar biasa. Dia udah divonis dokter. Saya finish lah ya, gitu ya. Kanker. Nah, saya masih berusaha, saya masih bertahan. Tapi Tuhan bilang, Anton, waktunya sudah sampai. Datang pada dia, tanya apa pesan terakhirnya. Saya ingat saudara, besoknya dia meninggal. Hari itu dia buru-buru saudara, dari rumah saya langsung ke rumah sakit. Ya takutnya keburu ini. Saya nggak tahu kenapa saya begitu yakin loh saudara. Kaca buru-buru ke sana. Ada Herman, ambil ke permisi lagi sama si Herman. Saya nyampe, saya takut keburu telat saudara. Biasanya kalau dia sering ini apa, nggak sadarkan diri. Kalau dia udah nggak sadar diri itu udah bisa ngomong dia. Saya datang, waktu datang masih pas saya datang masih sadar. Saya langsung, langsung samperin dia. Ya takut dia udah gak sadar. Ya saya bilang, San, apa permohonan terakhir San? Saya bilang bla dia ucapinnya. Saya cuma bilang, oke. Maukah San berdoa sama saya? Siapa tahu Tuhan akan memberikannya ke San. Ya, dia mau ya, dia ikutin omongan saya. Berdoa, udah. Besoknya dia meninggal. Tuhan berkata, kau tahu itu Anton? Saya benar-benar luar biasa saya. Tuhan izinkan melalui kelemahan saya, itu bukan kekuatan saya. Saudara. Itu yang Paulus katakan. Pegang ini baik-baik. Apa yang jadi kelemahan saudara? Jangan stay di kelemahan itu. Apa di balik kelemahan itu? Saudara harus lihat. Ya, untuk itu saudara bisa menemukannya kalau saudara mengasihi Tuhan. Ya, jadi itu yang saudara. Yang pertama, jadilah orang yang Yesus fokus, bukan penyakit fokus, bukan juga peristiwa-peristiwa fokus, ya, tapi Yesus fokus. Maka saudara akan melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di balik kelemahan saudara. Itu. Yang kedua, kita akan belajar dari peristiwa-peristiwa yang tidak adil kata dunia yang terjadi dalam hidup Paulus. Ya, coba Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Filipi 1 ya, bacakan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Wow. Kita ulangi yuk sama-sama. Yaitu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil.
Tahukah saudara di mana dia menulis surat ini? Dia menulis ini di penjara di Roma, saudara. Pada waktu dia mengalami siksaan, saudara. Pada waktu dia dijauhi dari teman-temannya. Bahkan teman-temannya meninggalkan dia. Ini dia kata, bahwa apa yang terjadi atasku, ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Waduh, saya pikir gila ini Paulus nih. Terusan lagi ya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemencaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus menyatakan, walaupun dia jadi korban ketidakadilan, walaupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup dia adalah hasil atau tindakan dari ketidakadilan, tapi dia menemukan bahwa Tuhan tetap bekerja untuk menyelesaikan dan menyempurnakan tujuannya dalam hidup dia. Ya. Seringkali kita mengalami dalam hidup ini, saudara, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak adil. Di Indonesia banyak. Ya. Korban ketidakadilan itu banyak, saudara. Ya. Tapi tahuilah, sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, Tuhan tetap bekerja dan tetap mengkontrol untuk menyelesaikan dan menyempurnakan tujuannya dalam hidup saudara dan saya. Izinkan saya bercerita sedikit mengenai Paulus, saudara. Paulus adalah seorang misionaris, yaitu misionaris yang melakukan perjalanan-perjalanan seperti Bapak yang tadi disebut itu, Bapak John Lementeri, kita namanya. Ya, yang saya ketemu sama dia dalam ini di Israel. Ya, dia sama. Nah, dia adalah seorang penginjil yang menginjil gitu ya. Dan kemudian dia berkhotbah, dan kemudian dia seorang church planting. Orang yang mendirikan gereja-gereja. Udah banyak orang yang dirikan gereja. Tapi bukan untuk ini, saudara. Apa begitu? Iya, bagus nih. Kapan gue bikin cabang lagi nih? Kapan gue bikin kerajaan baru gue lagi nih? Kapan nih yang supaya masa depan gue secure dan gimana? Bukan begitu, saudara. Dia begitu udah diri gereja, kemudian dia pindah lagi ke kota lain. Dia berikan ini kepada orang lain, dia pindah lagi. Dia bangun lagi, dia pindah lagi, begitu. Ya. Penginjil yang itu misi dia, Bu. Sama seperti Bapak yang tadi disebutkan oleh Reni itu, John Lementeri. Ya. Saya sangat terkesan. Saya waktu itu berdoa, saudara. Sebelum ke Israel saya berdoa, sebelum ke Indonesia maksud saya. Saya berdoa, Tuhan, saya punya uangmu, Tuhan. Mau diberikan kemana, Tuhan? Kasih tahu saya, Tuhan, supaya saya dapat memberikan ke tempat yang benar, Tuhan. Dan Tuhan temukan saya dengan Bapak John Lementeri ini. Dan baru kemarin malam saya dapat telepon ya, SMS dari dia gitu ya, mengenai dana dan sebagainya ya. Udah, saudara. Cuma seperti dia itu, John Lementeri begitu. Dia itu masuk desa, dia perintis ya, masuk desa dan resikonya mati itu, saudara. Main-main itu dia. Banyak pengikut-pengikutnya yang mati karena terlalu nggak berhikmat menurut dia. Kita pakai hikmat dong, maksud gitu bilang. Nggak berhikmat, mati banyak, korbannya banyak. Jadi main-main gitu ya. Dan saya diundang ke sana. Tadi seperti Reni bilang, memang kita naik kapal terbang enak sih, sampai di Palu enak, mau saya. Terus dari situ katanya karena nggak ada kapal terbang, naik bus berapa jam, masih oke lah. Udah begitu 26 km, berapa kilometer itu jalan kaki, minta ampun. Nah, ini yang berat. Nah, udah begitu lagi, saya dengar, walaupun perpembahan seperti mati-mati yang ngasih tuh, ketelah apa segala macam, mampus dah pulang. Saya biasa makan capcay itu yang kalau goreng ini susah nih begini nih. Saya bilang, Pak, ya kalau Tuhan menghendaki saya datang ke sana, Pak. Tapi kalau Tuhan menghendaki jangan. Doain aja biar saya kuat loh, saudara, ya. Aku kuat gigit nyamuk gitu. Doain. Saya pengen bantu dia. Karena Tuhan tunjukkan ke saya kok. Saya doa, Tuhan kasih dia ya udah dong. Saya cari yang lain juga ada juga ya, sama dia saja, saudara ya. Nah, kemudian Paulus memberi semangat kepada orang-orang percaya. Ya. Tapi apa hasil yang dia dapat? Pemenjaraan. Dia dipenjarakan. Tapi sebagai orang warga negara Roma, dia telepon Kaisar. Gua kan warga negara Roma nih, gua dipenjarain kan tidak adil, begini nggak ada alasan, nggak ada apa-apa gua dipenjarain. Kaisar waktu itu namanya Nero langsung telepon balik. Ya dah, gua pindahin dulu ke penjara di Roma aja dah.
Tetap aja penjara juga sih, tapi penjara di Roma, saudara ya. Dipenjarakan lagi di Roma. Di penjara itu, dia menulis kitab Filipi dan juga kitab-kitab yang lain. Kalau 1 Timotius dan 2 Timotius ditulis sama dia setelah penjaraan yang kedua kali di Roma. Kemudian baru dia mati jadi kepalanya. Nah, ini yang Filipi ini penjaraan yang pertama. Dipisahkan daripada pelayanannya. Dan Alkitab mencatat, hampir semua pengikut-pengikutnya meninggalkan dia. Saudara. Dan dia jadi korban ketidakadilan, saudaraku. Saya renungkan itu, saya pikir, aduh. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Paulus. Dan saya percaya, roh tawar hati akan dengan punya alasan yang tepat untuk masuk dalam hidup dia. Ya, jelas. Apalagi ditambah sakit yang tidak pernah bisa sembuh. Gampang sekali. Tapi apa yang terjadi? Ini makanya Tuhan kasih saya bukakan lama-lama itu luar biasa. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa dia berkata, justru aku di dalam penjara inilah aku akan dapat memajukan Injil. Justru di dalam kesengsaraanku ini, justru di dalam kekecewaanku inilah aku dapat memajukan Injil. Saudara, Paulus melihat dari penderitaannya, dari rintangannya itu, ada suatu kesempatan untuk memajukan Injil. Sehingga teman-temannya juga berkobar semangatnya. Dan kita tadi baca memberitakan Injil dengan berani. Karena apa? Karena Paulus juga khotbah loh di penjara. Dengan siapa? Dengan yang nangkep dia. Saya renungin gimana ya caranya dia berkhotbah. Mungkin pada waktu itu, ayo aku minta ampun. Bilang, gua tidak percaya Yesus lagi. Dia bagaimana mungkin? Yesus mengasihi aku. Ketepok ditonjok ya. Terus dia bilang lagi, Yesus juga mengasihi engkau. Ketepuk ditonjok lagi. Terus dia bilang, dan aku pun mengasihi engkau. Saudara, saya rasa dia begitu, saudara. Hah? Luar biasa ini Paulus. Oleh sebab itu pelajaran kita dapat pada waktu, saudara. Ya, dalam hidup kita mendapat rintangan, ya. Hal-hal yang rasanya kita, aduh ini peristiwa ini rasanya menjadi suatu mengecewakan kita. Jangan stay di ketidakadilan itu, jangan stay di kekecewaan itu, jangan stay di penderitaan itu. Tapi lihat, cari kesempatan untuk bisa menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di sebuah desa di namanya New England ya. Di situ ada sebuah gereja yang dibangun seluruhnya dari batu-batu yang dikumpulkan oleh 2 orang petani dari ladangnya. Biasanya petani-petani di daerah situ kalau ketemu batu di ladangnya marah-marah, maki-maki itu batu. Soalnya kenapa? Batu-batu itu bisa bikin patah mata bajaknya. Tapi kalau 2 petani ini ketemu batu, dia girang, saudara. Dia ambil, dia kumpulin, dia ambil. Kenapa? Karena mereka ingin mau bangun gereja melalui batu-batu itu. Dan sampai hari ini di New England itu berdiri gereja yang seluruhnya dibangun dari batu yang dikumpulkan oleh 2 petani itu. 2 petani itu telah menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Jadikan rintangan saudara untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara akan seperti Paulus akan berkata, all things work together for good. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ingat itu baik-baik. Perhatikan itu baik-baik. Jangan terpuruk pada itu. Dulu saya juga terpuruk dengan telinga saya. Tapi saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam itu. Dan keuntungan yang luar biasa juga saya dapat. Bukan gak dapat, bukan keuntungan yang rohani aja. Jasmani pun saya dapat. Jangan salah. Kenapa saya dapat? Begini. Saya itu kalau dengan sore-sore kadang-kadang gak bisa tidur, saudara. Kalau rumah saya itu banyak rame, kadang-kadang mobil, kencang di sini kan sepi, sunyi sendiri di sini, sunyi ya. Oh di sana kan rame, saudara, teman-teman saya itu banyak. Aduh, apalagi mobil truk tuh yang mau kakek mau tahu. Aduh, ini rame. Ya balik dengan jalannya malam lagi, kalau siang sih nggak apa-apa, malam lagi orang mau tidur di jalan gitu loh ya. Nah, saya nggak bisa tidur gitu ya.
Nah kadang-kadang istri saya itu apa namanya, kalau mau tidur suka dengerin lagu sebelum dia tidur. Saya tidur duluan, dia udah ini, masa tidur. Saya mau bilang jangan juga lagunya lagu rohani, enak juga lagi. Masa gua salah lagi ya kan. Dan kemudian lagi yang kurang ajar lagi, saya ikut-ikutan nyanyi dalam hati kan. Waktu gua mau tidur temen nyanyi juga karena lagunya enak gitu ya. Jadi ke bawah gitu ya. Aduh. Dan kadang-kadang juga lagi istri saya itu apa namanya, suka menyanyi pada waktu dia tidur gitu loh. Anda ngerti menyanyi pada waktu tidur gitu ya, kalau dia kecapean gitu ya kan ya. Gitu menyanyi waktu tidur. Cuman lagunya itu aja gitu, nadanya gitu ya. Bikin saya juga jadi pusing lagi masa bangun masa tidur. Ya kan. Tapi saya punya cara yang gampang, saudara. Apa? Saya copot aja nih hati. Dan saya tidur pulas. Wow, asyik sekali saudara. Biar saudara berteriak di samping saya kadang-kadang saudara. Biar saudara rebah di tanah saya tepin. Ini saya dapat saudara. Makanya kalau ada radio rusak itu, istri saya gitu, radio rusak saya tinggal cabutin aja. Dia tahu nanti kalau saudara. Sekarang saudara, pertanyaannya adalah bagaimana untuk kita bisa untuk menjadi orang yang berkata all things work together for good. Kita belajar dari 4 ini. Yang pertama kita belajar bahwa di dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah Tuhan bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Dengan kata lain, belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka saudara akan tahu bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup saudara, baik itu hal yang paling buruk dan paling kelam pun bagi saudara, itu akan Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yang kedua adalah bahwa pun sekalipun di dalam penyakit, di dalam penderitaan, di dalam juga korban ketidakadilan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi karena korban ketidakadilan, ingat baik-baik, jangan tenggelam di dalam ketidakadilan itu. Jangan tenggelam di dalam penderitaan saudara. Tapi cari, temukan kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, saudara, jadilah Jesus fokus. Jangan jadi penyakit fokus. Jangan berfokus pada penyakit saudara. Jangan berfokus pada masalah saudara. Jangan berfokus pada peristiwa-peristiwa saudara, tapi berfokus pada Yesus. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan saudara. Yang keempat, jadilah orang yang mencari kesempatan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan dan berkata, all things work together for good. Saudara, saya kasih sedikit satu ini ya, kesaksian yang luar biasa ya. Nggak apa-apa sedikit ya, sedikit. Masih ada udah geser sini, geser sono nih ya. Nggak apa-apa. Maklum, udah lama saya nggak khotbah di sini dong sekali. Kasih lebihan boleh ya Pak Rusdi ya? Boleh dong, sekali. Saudara, kemarin saya sebenarnya undangan untuk ada yang ulang tahun dekat rumah saya, saudaraku ya. Jadi, kalau saya kan kalau ulang tahun ya saya beliin apa? Saya pikir saya udah kita beli apa ya? Udahlah siomay aja. Kalau istri saya terkenal siomay ya, siomaynya. Gitu. Saya beli siomay. Nah, saya udah siap. Saya bilang saya mandi dulu lah, ya. Terus nanti saya pikir saya bakal mandi, saya siapin siomaynya gitu lah, apa ngetin gitu lah, siomay itu frozen. Tiba-tiba, kayaknya, tiba-tiba tek gitu aja, nggak mau gitu. Mendadak aja, padahal saya udah siap mau mandi, siap mau jalan. Saya telepon teman saya bilangnya mungkin takutnya nunggu, saya nggak bisa datang lah, ya. Ya, kayak badan kadang-kadang capek lah, ini saya begitu aja lah. Saya nggak tahu habis jawabnya apa, tiba-tiba teng aja, tiba-tiba seperti itu. Terus udah apa? Rupanya Tuhan lagi mau bicara sama saya. Dahsyat, saya bilang, waduh luar biasa. Ya itu apa setelah saya tetap mandi aja sama dia. Saya pikir biar nanti berubah kali pikiran saya gitu ya, tetap aja nih. Saya pikir masanya kayak enak dong teman saya nih, nanti saya nggak datang gitu ya. Padahal dia ulang tahun gitu. Nih, saya nyetel, nggak juga. Saya nyetel TV. Dan saya nyetel di YouTube channel, kalau saya punya TV itu channel, pada terjadi saya nonton saudara kisah mengenai Arthur Bishop
Wow, itu dahsyat tuh. Itu saya bilang nggak ada orang seperti dia. Saya bilang ada, ya, cuman jarang. Waduh, dahsyat sekali. Kalau saya dengan nonton, sayang saya nggak ngerekam sih. Waduh, itu dahsyat, kecil luar biasa. Itu kisah seorang si Ater. Dia itu disuruh Tuhan untuk keliling dunia bawa salib. Salib itu lebih gede dari ini. Ya, lebih gede. Pertama-tama Tuhan suruh dia untuk bikin salib seperti ini, kayu dan kayu. Nah, waktu bikin kayu salib ini, dia kalau kita pakai ini kan ya, dia mau pakai ini apa namanya bor. Nah, dia nggak punya drillnya. Dia nggak punya drill. Dia keluar ketemu sama orang dari Hell Angel. Tahu Hell Angel yang Baikis itu, gangster, kenal dia. Dia tuh tahu dulu ada boran, kenapa? Gua mau ngebor nih. Mau kasih. Tadi nih orang nggak tahu loh gangster itu apa. Waktu dia masuk dia ngebor salib. Ah, lu aja ngebor dah, gua nggak. Dia anti. Aku udah. Dia ngebor. Dipasang di gerejanya seperti begini gitu ya. Kemudian dia nggak datang tuh waktu dia datang si gangster itu orang pertama yang duduk melihatin salib itu. Dia samperin, kok bisa di sini? Sejak lu pasang itu salib pakai bor gua, sekarang gua bisa lihat katanya di jalan-jalan itu di atas Tuhan banyak salib. Dulu nggak pernah kelihatan tuh. Dia bertobat. Itu pertama tuh. Kemudian Tuhan suruh apa? Tuhan suruh dia untuk bawa itu salib keliling dunia, saudara. Pengen kampung ini. Dia pikirnya gila nih. Ya dong. Dia pikir, waduh. Dia pikir ini nggak mungkin. Ini hal yang mungkin cuma dia aja kali punya pikiran ini. Begitu. Apa yang terjadi? Tuhan bikin dia mati sebelah. Ada pendarahan otak. Dan di rumah sakit, dokter bilang, jangan lakukan hal-hal yang berat-berat. Kalau nggak nanti pecah itu pembuluh darah, habis. Tapi dia bilang, dok, 2 minggu lagi saya punya batas waktu untuk bawa salib dari Amerika Selatan ke Amerika Utara, dok. Dokter bilang, gila. Dan dia tahu, nggak bisa juga. Dia keluar dari rumah sakit, lari dari rumah sakit. Dia panggul itu. Salib itu lebih gede dari ini, saudaraku. Dia panggul. Lembari masih sebelah, mati sebelah. Dan sembuh total, saudara. Sembuh total. Dan kemudian, saudara, saya pikir dari Amerika Selatan ke Amerika Utara, saya pikir sih nggak ada ketemu utara ya. Nggak tahunya yang Tuhan mau bukan dari sini, Amerika Selatan ke utara. Dan bukan selatan ke utara, tapi di selatan balik. Dia itu mau keliling dunia. Jadi ketemu lagi nanti di Amerika Utara. Jadi bukannya begini, tapi begini muter. Wow, pengalaman dia luar biasa. Dia ketemu Yasser Arafat dan baru kali itu saya lihat dan saya bengong-bengong. Yasser Arafat didoain sama dia ke nama Yesus. Dipegang sama dia, kasih Yasser Arafat. Dan yang luar biasa, Yasser Arafat pegang salib, saudaraku. Dia kasih lihat kali kecil. Dahsyat manusia. Dia khotbah sini. Wow, waktu itu perang antara Israel sama sama Lebanon apa ya. Orang bilang jangan nyebrang sana, mau peluru langsung. Dia bilang mati lo. Ya enggak. Waktu itu bawa anaknya. Dia bilang, wah gimana nih? Kalau kita balik mundur, berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan suruh kita nyebrang sana loh. Anaknya bilang, ya, gimana ya Pia? Udah silakan Pia. Anaknya di situ. Dahsyat manusia itu. Peluru sangat saudara. Makanya itu udah ketemu Yasser Arafat tuh. Gila itu manusia. Saya pikir, wah satu lagi dia masuk ke hutan. Ke hutan itu kedua satu hutan yang orang udah bilang nggak boleh. Dan sebab itu orang nggak ada yang keluar lagi dari hutan itu, tembus ke sana nggak ada. Akhirnya dicari orang. Ada 2 orang dari anggota marinir, veteran marinir yang mau ikut. Tapi setengah jalan nggak sanggup. Dia sendiri. Dan situ dia berkata, ini justru yang paling menegangkan. Karena apa? Karena dia merasa berdua dengan Tuhan aja. Dia dalam hutan banyak kalau bayangin gimana. Tapi kalau 2 marinir aja udah nggak sanggup, dia bisa keluar dari situ. Luar biasa. Begitu saya berbicara sama Tuhan, wah biasa. Dan tapi juga menemukan hal yang sangat menyedihkan, saudara. Waktu dia di Afrika, apa itu yang menyedihkannya? Dia begini, dia bilang, saya sangat sedih. Waktu itu dia kecapean, panas luar biasa. Ya. Jadi dia mau ngaso, yang 2 hari lah gitu dia bilang. Dia pergi ke tempat
Orang-orang misionaris suka tinggal, ya, minta tolong. Gitu. Dia bayar berapa? Tapi orang bilang nggak bisa. Cuma orang misionaris aja yang boleh. Dia merasa sedih. Padahal dia tuh khotbah hampir setiap hari. Dia bawa salib Yesus hampir setiap hari. Keliling kemana-mana. Tapi dia tetap belum dianggap seorang misionaris. Itu dia sedih. Ya. Dia sedih, dia nangis. Dia apa kalau nggak bisa. Dia keluar. Pas dia keluar, ada mobil datang. Mobil itu tuh. Hei, saya dengar kamu datang di sini. Saya tahu nama kamu. Banyak di TV apa pernah nonton sini. Oke, mari. Kamu mau apa? Saya mau jadi teman apa? Dia bilang. Rumah saya aja. Silakan, boleh. Mau tinggal berapa hari juga boleh. Cuma terus terang aja. Saya nggak percaya karena saya orang ateis. Dan di situ dia bilang, ini hal yang paling menyedihkan dari kekristenan. Seorang ateis mau tolong dia. Dia bilang, ini yang paling menyedihkan sepanjang perjalanan dia. Renungan baik-baik. Seringkali kita juga begitu. Oleh sebab itu saudara, mari. Biarlah setiap apa yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan berkata itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Lakukan itu. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang hamba-Mu taburkan itu benar-benar Kau kuduskan dan Kau layakkan Bapa. Sehingga firman ini menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarnya Bapa. Sehingga melalui firman-Mu ini Tuhan, umat-umat-Mu di tempat ini Bapa, menjadi orang-orang yang mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka itu adalah mendatangkan kebaikan Tuhan. Karena mereka mengasihi Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, agar semakin hari semakin kami hidup menjadi orang-orang Tuhan yang mengasihi Engkau. Tolong kami Bapa, untuk kami selalu Tuhan percaya dan yakin bahwa Engkau punya suatu tujuan dalam hidup kami. Dan Engkau terus bekerja untuk menyempurnakan Tuhan tujuan-Mu dalam hidup kami. Dan tolong kami juga Bapa, agar hari lepas hari Tuhan kami semakin punya hati Tuhan yang selalu berfokus kepadamu Tuhan. Walaupun masalah itu boleh datang dalam hidup kami, walaupun penderitaan boleh ada dalam hidup kami, walaupun kekecewaan demi kekecewaan hadir dalam hidup kami, tapi kami mau untuk menjadi orang yang berfokus kepadamu Tuhan Yesus. Sehingga kami melihat Bapa, bahwa ada kuasa-Mu Tuhan di dalam kelemahan kami. Seperti Paulus berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Tolong kami Tuhan. Dan tolong kami juga Bapa, pada waktu kami menghadapi banyak penderitaan hidup ini, pada waktu kami melihat betapa Tuhan rintangan-rintangan berada di depan kami, rasanya kami tidak mungkin Tuhan untuk mendapatkannya. Tetapi kami percaya Tuhan, kami akan berusaha Tuhan untuk melihat kesempatan di balik segala rintangan itu Tuhan, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan jemaat di tempat ini Bapa. Berkati juga Pak Rusdi dengan segala timnya Bapa yang melayani tempat ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang besar menyertai jemaat ini Bapa. Dan biarlah Tuhan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh glory, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam hidup kami. Bagi-Mu Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Memberkati. Walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kasih setia. Setiap waktu dalam hidup
walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya, penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan goyah. Sebab Yesus, sekali dari awal kita nyanyikan pujian ini. Amin, haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Ya benar. Oh haleluya, haleluya. Kau tinggalkan, benar Tuhan. Meski langit tampak surut, awan gelap pun menghadang, hadapi badai lewat gelombang. Sebab tak pernah Kau tinggalkan diriku Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan diriku. Oh, sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah. Oh haleluya, haleluya. Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, haleluya, di kananku takkan goyah. Yesus, sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah. Amin, amin, haleluya, haleluya. Oh benar Tuhan, Kaulah Allah penolongku. Walau 10.000 sekalipun kananku takkan goyah. Sebab Yesus, amin, haleluya. Biar pujian ini mengalunkan nyanyian ini. Saudara, ini pujian yang sangat menguatkan. Walau 1000 rebah di sisiku dan bahkan 10.000 rebah di kananku, tetapi bagi orang percaya, kita tetap ada perlindungan, kita tetap ada penjagaan. Sungguh hal yang luar biasa, hal yang sangat ajaib bagi anak-anak Tuhan. Dia tetap membedakan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Firman-Mu Engkau sudah bentangkan pagi hari ini, kembali menguatkan kami Tuhan. Memang kadangkala kami menggerutu, kadangkala kami bahkan bisa mengutuki Tuhan, karena masalah-masalah yang tidak pernah selesai, masalah yang tidak pernah berhenti. Tetapi bersyukur Tuhan, kembali Kau ingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan, bahwa pada dasarnya semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Saat ini mungkin kami belum mengerti Tuhan, mengapa saya harus mengalami kejadian-kejadian yang tidak diharapkan sama sekali. Tetapi kami percaya Tuhan, bagaikan melodi surgawi yang kami pelajari minggu lalu Tuhan, kami akan melihat ada satu keindahan di dalam naik turunnya nada, di dalam naik turunnya kehidupan kami Tuhan. Satu hal Tuhan, kami mohon
Tuhan, beri kekuatan kepada kami Tuhan, yang mungkin saat ini ada di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu rumah tangga yang tidak menyenangkan saat ini, mungkin keuangan kami, pekerjaan kami, masa depan kami yang kelihatannya suram. Tuhan, beri kekuatan kepada setiap kami Tuhan, supaya saat kami memiliki jalan keluar kelepasan, kami boleh menoleh ke belakang dan hanya ucapan puji Tuhan bahwa Engkau sudah membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan yang berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sungguh firman yang indah, yang boleh menguatkan kami Tuhan. Berkati Pastor Anton Tuhan, pakai lebih heran lagi Tuhan, supaya melalui pelayanannya ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Berkati dengan limpah apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Apa saja Tuhan, Engkau berkati. Jaga terus Tuhan kehidupannya, keluar masuknya, dimanapun Pastor Anton berada, biar senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari angkat kedua belah tangan kita ke hadapan Bapa di sorga. Jika engkau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati segala apa saja yang kau kerjakan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan tetap naik terus, tidak pernah turun. Tuhan memberkati anak cucumu, dan anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Tuhan akan memberkati seisi rumah tanggamu, dan semua berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memujikan besar. Katakan dengan sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib. Haleluya, ajaib. Lagi sekali kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Engkau, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu Tuhan. Puji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib Tuhan. Sekali lagi, lebih sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati.